Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudi Rizky Amahda Fauziah dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A Universitas Negeri Makassar. Di video pembelajaran kali ini, saya ingin membahas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi saat belajar dan mengajar saat ini. Seperti yang kita ketahui, negara kita sedang dilanda suatu bencana nasional, yaitu wabah COVID-19 atau coronavirus disease. Penyebaran virus ini pun sangat mudah dan cepat, dapat melalui kontak langsung dengan penderita maupun droplet yang dikeluarkan oleh penderita, lalu dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut kita. Dalam rangka memutus penyebaran virus corona ini, pemerintah mencanangkan beberapa kebijakan. Yang pertama, yaitu mencanangkan untuk melakukan social distancing atau physical distancing terhadap satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua, yaitu menghindari atau mengurangi berkumpul di tempat-tempat keramaian seperti gym, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu mencanangkan untuk melakukan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Seiring dengan program pemerintah yang mencanangkan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, artinya kebiasaan kita akan berubah, sangat berubah secara drastis. Namun ternyata terdapat banyak kendala yang dialami oleh para tenaga pengajar maupun murid dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar online ini. Di antara lain yaitu ditinjau dari segi efektivitas. Tidak semua pihak dapat mengakses internet secara mudah, apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pedalaman. Hal itu menghambat kelancaran proses belajar mengajar online ini. Kemudian karena proses belajar mengajar online ini dianggap fleksibel, banyak dari tenaga pengajar yang melenceng dari jadwal mengajarnya atau sama sekali tidak memberi materi kepada siswa dan membebankan kewajiban untuk memberikan materinya kepada siswa atau orang tua siswa, sehingga itu sangat menyulitkan. Apalagi kalau kita lihat tidak semua orang tua siswa dapat mengajar anaknya di rumah karena harus bekerja atau kesibukan lainnya, serta tidak semua orang tua siswa memiliki latar pendidikan yang mumpuni untuk mengajar anaknya. Ditinjau dari segi efektivitas ini sangat kurang efektif dibandingkan dengan belajar secara langsung di sekolah. Dan dari segi keamanan, mengingat tidak semua pihak mendapatkan akses internet yang cukup berkualitas, maka banyak dari mereka yang rela melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk menjangkau suatu tempat dengan kualitas internet yang mumpuni. Bahkan tidak sedikit dari mereka melakukan suatu tindakan yang berbahaya, seperti memanjat menara masjid, memanjat menara, atau melakukan tindakan-tindakan berbahaya yang lain yang dapat membahayakan nyawa mereka. Bahkan sudah terdapat beberapa korban. Kemudian ditinjau dari segi biaya. Proses belajar dan mengajar secara online ini tentunya membutuhkan beberapa sarana, yaitu berupa kuota internet dan HP Android untuk mengakses proses belajar daring ini. Mengingat tidak semua pihak memiliki HP Android, maka hal itu tentunya sangat memberatkan bagi mereka yang tidak memiliki sarana. Apalagi mengingat keadaan ekonomi rakyat Indonesia di saat pandemik ini sangatlah sulit. Tentunya kewajiban untuk memenuhi sarana untuk belajar dan mengajar online ini akan lebih menyulitkan masyarakat Indonesia. Dan kendala yang terakhir atau fenomena yang terakhir yaitu turunnya semangat belajar. Biasanya siswa akan termotivasi dengan melihat teman-temannya di sekolah sehingga dapat rajin belajar karena merasa ada saingan. Namun ketika belajar online ini semangat akan menurun karena tidak melihat saingannya secara langsung. Apalagi mungkin ada siswa yang merasa kurang mengerti apabila tidak diajar secara langsung oleh gurunya atau tenaga profesional.
Sekian penjelasan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi saat proses belajar dan mengajar saat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.